Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan di bawah sebuah tema menyembah berdasarkan hakikatnya. Saudara, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 26. Sebuah kisah lama yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Di awal-awal ketika dunia ini diciptakan, saudara, menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan dalam kehidupan kita, yaitu tentang kehidupan dua adik kakak yang bernama Kain dan Habel, saudara. Saudara, di dalam kehidupan mereka punya pekerjaan, mereka punya usaha, dan mereka pun juga rindu untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan apa yang menurut mereka terbaik bagi Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi di dalam kisah ini kita temukan bersama dalam bacaan kita, dalam cerita sekolah minggu, bahwa ternyata persembahan Habel, adiknya itu, diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Kain, kakaknya, abangnya, kokonya itu ditolak oleh Tuhan, saudara. Lalu banyak muncul spekulasi bahwa kemungkinan besar bahan baku persembahan yang disampaikan kepada Tuhan ini menentukan layak tidaknya persembahan itu diterima, saudara. Dan ada banyak orang yang percaya dengan ajaran ini, bahwa karena Habel mempersembahkan darah, mempersembahkan daging, mempersembahkan nyawa seekor makhluk hidup, maka diterima oleh Allah. Sedangkan Kain mempersembahkan tumbuh-tumbuhan yang hanya bersifat vegetatif, dan oleh sebab itu ditolak oleh Allah, saudara. Dan cukup banyak orang yang percaya dan mengimani hal ini. Namun saudara, pada kenyataannya tidak demikian. Allah tidak menolak persembahan Kain. Karena Allah terlebih dahulu menolak Kain. Allah menolak Kain karena hatinya tidak tertuju pada Allah sebagai penyembahan dalam kehidupannya setiap hari. Artinya dalam kehidupan Kain setiap hari tidak berfokus menyembah Allah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Dan karena ia tidak fokus kepada Allah, ia tidak mengasihi Allah, ia tidak memberikan hati atau seluruh hidup dan pikirannya kepada Allah, maka otomatis di dalam menyiapkan persembahan, di dalam menyiapkan simbol penyembahannya pun juga tidak benar. Kurang diberi perhatian, asal-asalan, saudara. Ia mungkin memetik buah yang sudah layu, daun dan batang yang sudah kering, saudara, buah ataupun hasil tanaman yang masih mentah, saudara, atau sudah mulai busuk, dipetik, dipersembahkan, ditaruh begitu aja. Ini aja kok repot, saudara. Sedangkan Habel, saudara, mempersembahkan karena memang hidupnya setiap hari di dalam kesehariannya ia fokus kepada Allah, ia mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikirannya, saudara, segenap kekuatannya. Maka ketika ia datang membawa sebuah simbol, sebuah bukti bahwa ia datang menyembah Tuhan bukan dengan tangan hampa, ia mewakilkan dirinya, ia mewakilkan hatinya di dalam persembahan itu, sehingga dia menaruh harap, ia menaruh perhatian yang dalam dari persembahannya itu, saudara. Jadi bukan persembahannya. Banyak orang yang salah kaprah tentang menyembah Allah, saudara. Menyembah Allah dipikir adalah sebuah aksesoris. Menyembah Allah dipikir adalah sebuah ritual. Menyembah Allah dipikir sebuah liturgikal. Menyembah Allah dipikir sebuah penampilan dan gaya, saudara. Saudara, ketika saudara dan saya melihat foto-foto ini, saudara, ini adalah salah satu bagian kecil dari penyembahan, yaitu ibadah. Seperti pada pagi hari ini, ya. Saudara, kita lihat ada ibadah yang gegap gempita, saudara, luar biasa, dipenuhi dengan lampu, dipenuhi dengan musik yang luar biasa. Tapi ada juga kebaktian yang sangat formal dan liturgikal. Orang bilang kalau jarum jatuh saja kedengaran, begitu kaku, saudara. Ada ibadah yang penuh ekspresi, bisa senyum-senyum, nyengar-nyengir, saudara, luar biasa. Bisa menangis, bisa senyum. Tapi ada ibadah yang penuh perasaan, penuh emosional, saudara. Yang mana yang benar? Kita tidak berbicara mana yang benar dan mana yang salah di sini. Pertanyaannya, apakah ibadah penyembahan kita diterima oleh Allah atau tidak?
Menyenangkan Allah atau tidak, saudara? Apakah itu yang gegap gempita? Apakah itu yang formal liturgikal? Apakah itu yang penuh perasaan, penuh ekspresi, saudara? Ketika kita datang menyembah Allah dengan hidup kita, dengan hati kita, dengan kebenarannya, saudara, maka itu mengharumkan kehidupan kita, sehingga itu pun menyenangkan hati Allah. Jadi sekali lagi bukan caranya, bukan bagaimananya, bukan tempatnya, saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita mempelajari, Bapak Ibu Saudara, baik Anda yang di rumah maupun yang di tempat ini, kita mempelajari sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada perempuan Samaria tentang menyembah dalam roh dan kebenaran itu, saudara. Yesus ingin mengatakan kepada perempuan Samaria, bahkan Yesus ingin mengatakan kepada kita hari ini bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran itu sama dengan ini, saudara. Yaitu apa? Menyembah Dia dengan segenap hidup kita. Menyembah Dia berdasarkan pengenalan yang benar akan Dia. Ini kesimpulan yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara. Menyembah Dia dengan segenap hidup kita. Di dalam roh itu berbicara hidup kita. Roh di sini adalah roh kita, roh manusia, saudara. Kalau kita lihat menyembah Dia dengan segenap hidup kita, saudara, maka kita akan menemukan bahwa penyembahan yang sejati tidak berbicara mengenai tempat, tapi pada pribadi kita. Saudara, cara kita berbakti, cara kita menyembah di era pandemi ini membuktikan sebenarnya bahwa penyembahan itu tidak berbicara pada tempat. Karena banyak orang sampai hari ini sedang beribadah di rumah, saudara. Ya kan? Sedang beribadah di rumah. Apa kurangnya di rumah? Apa kurangnya beribadah dari kamar kita, saudara? Apakah berbeda dengan beribadah di rumah Tuhan? Ya, di satu sisi berbeda. Tapi pada prinsipnya, saudara, ketika kita memahami apa yang Tuhan Yesus sampaikan, menyembah Dia dengan segenap hidup kita, maka ini bukan berbicara tempat. Yang kedua, menyembah Dia dengan segenap hidup kita itu berarti, saudara, penyembahan yang sejati tidak berbicara tentang kegiatan ibadah saja, tetapi tentang seluruh hidup. Artinya bahwa penyembahan kita itu bukan ada di hari ini saja. Bukan ada di hari Minggu. Bukan hanya ada di timing kita menyembah Dia, menyanyikan puji-pujian, mengangkat tangan, mengucapkan kata-kata penyembahan kita. Bukan itu saja, itu salah satu bagian terkecil dari penyembahan kita. Jelas sekali, saudara. Itulah sebabnya Rick Warren berkata bahwa penyembahan bukan sebuah konser untuk dihadiri. Bukan juga sebuah konser untuk disaksikan. Penyembahan adalah gaya hidup yang dijalankan dalam keseharian. Ada banyak orang ketika dia beribadah dari rumah, saudara, dia merasa seperti kurang ibadah. Dia merasa seperti kurang angkat. Dia merasa seperti kurang syur, kurang afdol, saudara. Yang ada adalah Abdul. Jika ada banyak orang, saya tidak menghakimi, tapi mungkin ada orang di luar sana, di luar GKJ yang selama 1 tahun 8 bulan ini tidak pernah kebaktian. Sangat-sangat disayangkan karena alasan kebaktian di rumah. Kebaktian hanya menggunakan gadget. Kebaktian di kamar. Alah, apa itu? Apa bedanya dengan aku nonton YouTube? Saudara, sangat disayangkan ketika pemahaman kita tentang penyembahan adalah sebuah ritual, sebuah upacara, sebuah festival, sebuah pesta rohani, saudara, di gereja. Pada satu tempat, pada satu momen tertentu, kita akan kecewa. Karena Tuhan tidak melihat, saudara, bagaimana cara kita. Tetapi Tuhan melihat seluruh hidup kita 1 kali 24 jam dalam seminggu. Di dalam seumur hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara menyembah Dia berdasarkan pengenalan yang benar akan Dia. Tadi kita sudah bahas menyembah Dia dengan segenap hidup kita berbicara tentang roh. Berdasarkan pengenalan yang benar berbicara tentang kebenaran. Saudara, apa itu, saudara? Penyembahan yang sejati terjadi karena relasi yang hidup antara Kristus, Sang Penyelamat, dengan orang percaya.
relasi yang hidup. Itulah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saudara, kalau kita nyanyikan lagu itu, kita bisa meremelek, betul nggak? Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Betul sekali. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Namun sayangnya penyembahan itu telah direduksir, telah dipersempit, telah dimiskinkan hanya dalam penyembahan di gereja saja. Hanya dalam penyembahan ketika kita beribadah saja. Ketika kita sedang bernyanyi saja, saudara. Padahal penyembahan adalah sebuah relasi yang utuh, yang konkret, yang holistik dengan Allah. Saudara yang saya kasihi, menyembah Dia berdasarkan pengenalan yang benar akan Dia, berbicara tentang penyembahan yang sejati, tidak terjadi berdasarkan sebuah tradisi yang ditiru, tetapi berdasarkan kebenaran firman. Bukan berdasarkan tiru-tiruan. Gaya penyembahannya seperti ini. Gaya bernyanyinya seperti itu. Aku ikut ditiru turun-temurun berdasarkan sebuah tradisi. Itu penting dan tidak salah. Tetapi itu bukanlah penyembahan itu sendiri, saudara. Ada banyak orang yang tiru dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena dia tidak mengenal Allah di dalam kebenarannya. Ia tidak sungguh-sungguh belajar untuk mengenal doktrin yang benar tentang penyembahan. Tentang bagaimana menyembah Allah yang benar dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang bahasa Yunani, proskuneo. Proskuneo itu punya banyak arti. Kneel down, face down, bow down, lie down. Ketika saya memandikan anak saya Shane, saya selalu bilang, bow down your head, bow down your body, and really bow down. Saudara ya, dulu waktu dia masih kecil, saudara, dia nggak tahu apa artinya ketika air itu akan diguyur ke kepalanya, saudara, dia menghadap ke atas. Oh, bisa masuk hidung, saudara. Airnya bisa masuk kuping. Bow down your head, please. Really bow down. Dan itu tiap hari dia tahu sekali. Okay, Daddy, bow down my head. Really bow down. Ketika dia bow down, bukan cuma head saja tapi badannya, maka dia merasakan sebuah kenikmatan ketika mandi, saudara. Ini gaya, saudara. Ini sebuah gaya. Ada orang yang berlutut, tengkurap, saudara, lie down, bow down, kneel down, berlutut, saudara. Itu gaya. Tapi apa gunanya gaya kita perfecto, numero uno, tetapi hati kita jauh dari Tuhan, saudara. Nah, ini perkaranya. Hati kita jauh dari Tuhan. Nanti kita akan pelajari bagaimana hati kita jauh daripada Tuhan. Dan tak heran ada banyak orang yang datang kebaktian minggu, saudara, hanya untuk melepaskan segala sesuatu yang hilang dari dirinya sepanjang 6 hari. Senin sampai Sabtu, hilang, saudara, di telan bumi ini. Bapak Ibu Saudara, ini cuma gaya. Tapi biasanya orang yang punya hati yang menyembah, hidup yang menyembah, maka ia pasti akan memiliki penampilan, ia pasti juga akan memiliki gaya, ia juga pasti akan memiliki cara yang penuh hormat. Jadi cara yang penuh hormat, cara yang indah, ritual, gerakan itu tidak menentukan dalam kita. Tetapi otomatis ketika dalam kita punya relasi yang menyembah dengan Allah yang benar, dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar, maka saya percaya di luar kita itu akan tampak berbeda, bukan? Bukan cuma di dalam kebaktian saja, tapi dalam seluruh hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, penyembahan orang percaya tidak dibatasi oleh tempat, karena Allah Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya. Saudara, percakapan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara, berbeda sekali, bukan? Perempuan Samaria sedang berbicara tentang sebuah tempat di Gunung Gerizim dan di Yerusalem. Ibadah orang Samaria itu di Gunung Gerizim. Dan masing-masing punya dasar Alkitab. Punya dasar ayat yang kuat. Ini sah yang ditetapkan oleh Allah, yaitu Gunung Gerizim. Ketika zaman kerajaan utara, yaitu Israel. Dan orang di Yerusalem, kerajaan selatan pun mengatakan sah. Ini juga yang diperintahkan oleh Allah, membangun bait Allah di Zion, di Yerusalem, sah.
Saudara, perempuan Samaria berbicara tentang tempat, berbicara tentang ritual, berbicara tentang sebuah liturgikal, berbicara tentang sebuah legalitas, saudara, berbicara tentang sebuah hukum agama, berbicara tentang sesuatu yang harus diikuti, dituruti. Oh, entah dia ngerti atau enggak ngerti, entah dia tahu atau tidak tahu, saudara, diikuti aja. Toh itu memang dari sononya begitu, ya ikuti aja. Alhasil banyak orang yang tidak mendapatkan berkat dan relasi makna penyembahannya. Saudara-saudara, orang Yahudi habis-habisan fokus ke bait Allah di Yerusalem. Gedungnya, peralatannya, nggak salah loh ya. Perayaan dan upacara-upacaranya, wow saudara, perfecto, numero uno, nggak ada lawannya. Orang dari Indonesia Timur bilang, saya nggak ada lawan. Ya toh? Sonde lawan punya. Itu kalau Johnny ngomong sonde lawan. Gak ada lawan. Namun saudara, mereka kehilangan inti penyembahan yang sesungguhnya, yaitu relasi pribadi dengan Allah. Saudara, kamu gak boleh gini ya. Ini upacara ini harus begini. A, B, C, D. Kalau kamu langgar dikit, gak sah. Sehingga banyak orang Yahudi, bahkan semua orang Yahudi dalam agama Yahudi, lebih mengutamakan ritual, lebih mengutamakan aturan ketimbang Allah. Ketimbang makna, ketimbang sebuah hubungan yang real dengan Allah. Sayang, sangat disayangkan. Gedung bait Allah sudah bagus sekali, seluruh peralatan itu sudah sempurna, emas, perak, kayu terbaik, batu permata terbaik. Almost perfect, saudara. Bajunya harus khusus, perfect sekali, tidak salah. Tapi banyak orang yang akhirnya kecanduan dan tercantol, nyangkut di situ, tidak menikmati Allah. Saudara, itulah sebabnya, saudara, John Calvin berkata, kita harus berhati-hati agar telinga kita tidak lebih mementingkan musik pengiring pujian melebihi makna penyembahan itu sendiri. Era ini ketika orgel itu dikeluarkan dari gereja. Kenapa dikeluarkan dari gereja? Kenapa John Calvin berkata, keluarkan itu musik? Karena hari itu manusia sudah terpikat oleh musik. Manusia bergantung kepada musik dan musik menjadi tujuan. Musik gak salah. Tapi manusia bergantung pada musik. Kebayang gak ketika kita lagi ibadah, tiba-tiba mati lampu, musik semua gak bisa. Apakah kita masih bisa beribadah, menyanyi, memuji Dia dengan hati yang tertuju kepada Allah atau tidak? Saudara, Johannes Calvin menegur hati-hati. Keluarkan itu musik jika musikmu menjadi berhala. Keluarkan itu tata cara ibadahmu, buang itu tata cara ibadahmu, jangan pakai itu tata cara ibadahmu jika tata cara ibadahmu menghalangi relasimu dengan Allah. Jika tata cara ibadahmu, jika puji-pujianmu, jika musikmu menghalangi engkau untuk mengenal kebenarannya. Jangan berhenti sampai di situ, sobatku. Jangan berhenti sampai di indahnya, bagusnya, cantiknya puji-pujian kita. Jangan. Tetapi ada sesuatu yang melebihi dari itu semua, yaitu kehidupan kita secara utuh. Ini dia. Saudara, bait Allah di Yerusalem itu telah dirubuhkan atas seizin Allah dan sampai hari ini tidak pernah bisa dibangun kembali. Why? Supaya hidup orang percaya menggantikan bait Allah yang sesungguhnya. Bait Allah di Yerusalem hari itu justru menjauhkan manusia dari Allah, memisahkan manusia dari Allah. Ada ruang pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, saudara. Ketika Yesus mati, tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu sobek. Melambangkan bahwa setiap kita bisa datang kepada Dia karena kita adalah bait roh. Kita adalah bait roh kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan kepada kita, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa?
dengan tubuhmu, bukan dengan nyanyianmu, bukan dengan ibadahmu, bukan dengan liturgikalmu, bukan dengan tata caramu. Itu penting sekali lagi. Saya tidak berkata buang tata cara ibadahmu, enggak saudara. Enggak saudara, tapi marilah kita menyembah Dia dengan tubuh kita, seluruh hidup kita setiap hari. Model ibadah itu penting agar kita tertib, kita tidak sembarangan, kita tidak serampangan. Jangan kita berkata, sudahlah, yang penting kita menyembah dengan tubuh kita. Mau mulai dari kapan? Silakan. Mau mulai dari 2 berkat dulu? Boleh. Wah, ini keliru, saudara. Masa kita mulai kebaktian? Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Ya udah, pulang. Bukankah ini yang ditunggu-tunggu? Doa berkat. Aku coy dulu, saudara ya kan? Enggak begitu. Ada aturannya. Tapi jangan aturan itu menjadi Allah. Jangan aturan itu menjadi kebenaran. Jangan aturan itu menjadi Tuhan. Bukankah Tuhan berkata hari Sabat dibuat untuk manusia? Bukan engkau membuat dan menjadikan hari Sabat sebagai pengganti Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat, kita mulai mendekati apa yang diinginkan oleh Yesus pada pagi hari ini. Saudara-saudara sering naik pesawat ya, betul nggak? Tapi pada akhir-akhir pandemi ini jarang ya. Saudara, di lapangan terbang, saudara, ada satu petugas yang sangat penting, yaitu apa? Pemandu parkir pesawat. Ya. Saudara jangan main-main dengan ini. Ini tugas yang serius, saudara, yang seringkali kita anggap itu remeh, betul nggak? Tapi kalau tanpa dia, pilot bingung parkir di mana. Betul. Dia tiap hari itu memarkirkan mungkin lebih dari 20 pesawat, saudara. Tapi pertanyaannya, berapa kalikah dia naik pesawat dalam 1 tahun? Mungkin juga nggak pernah. Tapi mengapa dia lakukan itu dengan nikmat? Mengapa dia lakukan itu dengan serius? Karena dia tahu atmosfer di sekitarnya, saudara. Ketika ia melakukan itu dengan sungguh, maka dia sedang menolong penerbangan demi penerbangan untuk bisa take off, landing, tepat pada waktunya, tepat pada jalurnya, dengan selamat. Ia menikmati bahwa tugasnya itu juga mulia, karena ia menolong para penumpang, menolong para pilot, saudara, untuk bisa landing, take off dengan selamat. Saudara-saudara, ia jarang naik pesawat, ya kan? Tapi ia menikmati, saudara-saudara. Ia hidup di tengah-tengah hadirat penerbangan. Saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah hadirat Allah setiap hari, maka saya percaya kita akan menikmati apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita akan nikmati pekerjaan kita, bukan sekedar untuk menyambung nyawa, bukan sekedar untuk profit. Tapi kita menikmati itu karena itu adalah penyembahan kita. Itu adalah ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar untuk mendapatkan banyak keuntungan. Itu salah satu daripada akibatnya, saudara. Tapi bagaimana orang mengerjakan sesuatu dalam hidupnya, susah senang, sedikit ataupun banyak. Oh saudara-saudara, oh ini syarat sekali kehidupanku hari ini. Sebagai penyembah-penyembah yang benar, sebagai penyembah-penyembah di hadirat Allah, kita sedang berada di dalam hadirat Allah setiap hari. Hadirat Allah itu bukan cuma ada di gereja. Hadirat Allah begitu dekat dengan kita, dwelling in our heart. Dia mendiami hati kita, dia tinggal dalam hidup kita, dia begitu dekat dengan kita, ada dengan kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap saat. Ku ingat dirimu, ya kan? Ada lagu itu loh dari Nuno. Setiap waktu, setiap saat. Bukan ku ingat dirimu sebenarnya, tapi setiap saat, setiap waktu engkau di hidupku. Itu dia yang benar. Engkau di hidupku. Saudara, kemarin saya menyaksikan sebuah video, saudara, behind the scene. Pembuatan video Wonderland Indonesia. Saudara, seorang saudara muda bernama Avi Ray. Saudara, luar biasa. Dia membuat video Wonderland Indonesia. Saudara bisa nonton di YouTube di rumah, saudara ya. Menarik sekali, dia katakan salah satu scene yang dia harus buat itu di Bali. Bali harus menampilkan adat istiadat dan budayanya, saudara. Dan dia amazing sekali, dia amazed sekali bahwa luar biasa di Bali ini hanya dalam tempo beberapa waktu semuanya bisa datang, penari-penari semua bisa datang, begitu gampang, tidak mempedulikan bayaran. Padahal mereka sudah jadi pengangguran sepanjang COVID-19, saudara.
Dan saudara muda ini berkata, aku heran sekali mengapa orang Bali ketika dia disuruh tampil menari, dia suruh tampil mempertontonkan budayanya dan tradisinya, dia begitu excited sekali, dia begitu tertarik sekali, dia begitu bersemangat sekali. Dan akhirnya dia tanya kenapa, dan dia bilang begini, pemimpin penari ini berkata, di Bali itu pelaku seni itu bukan sekedar untuk profit. Tapi seni bagi orang Bali adalah agama. Seni bagi orang Bali adalah kehidupan. Seni bagi orang Bali itu ibarat kata darah yang mengalir dalam tubuhnya. Sehingga ketika ia melakukannya, ia melakukan karena dia tahu itu adalah sebuah ibadah. Dia tahu bahwa dia sedang menyenangkan Tuhannya. Ya, saudara-saudara ya, kita tidak berbicara tentang siapa Tuhannya di sini. Tapi sebuah karakter, sebuah sikap hati saudara ketika ia menjalani hidupnya. Ia tahu bahwa hidupnya adalah ibadah. Ia tahu bahwa hidupnya adalah penyembahan, saudara. Dan tak salah di mana-mana kalau saudara ke sana, saudara lihat ada saja model penyembahan yang dilakukan melalui sesaji yang diberikan, entah itu di pantai, di jalan, di kendaraan, dimanapun saudara. Bahkan ketika mereka menari untuk turis, mereka sedang menari karena itu kehidupan mereka. Inilah panggilan mereka. Inilah aliran darah yang harus mereka hidupi. Oh saudara-saudara, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah kita sungguh menikmati penyembahan kita setiap hari? Di era COVID-19 ini saudara. Atau banyak yang kita keluhkan di era COVID-19. Oh Tuhan. Sedikit oh. Tuhan saudara. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, hidup yang menyembah dalam keseharian hidup kita menghadirkan kepuasan dalam Kristus dan kepenuhan dalam hidup ini. Seharusnya begitu. Saudara, ketika kita menyembah Dia setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai kita akan memejamkan mata, seharusnya kita mengalami kepuasan dan kepenuhan dalam hidup ini. Amin. Amin, saudara. Bukan hanya ketika kita habis kebaktian dan kita berkata, aku puas hari ini. Aku puas hari ini. Aku diberkati hari ini. Betul nggak salah. Aku merasakan Roh Kudus menjamah hatiku hari ini. Betul nggak salah, saudara. Tapi ingat bahwa di luar sana, di tempat engkau bekerja, di keluargamu, di tempat engkau berjuang, itu adalah ruang ibadahmu untuk engkau menyembah Dia. Karena hidupmu adalah penyembahan. Saudara, sekali lagi Johannes Calvin berkata, apa saudara? Siapapun yang tidak puas dengan Kristus saja, Christ alone, akan berusaha mengejar sesuatu yang semu di dunia ini. Keren banget ya. Ketika kita tidak puas dengan Kristus saja, ketika kita tidak melihat Dia sebagai pusat penyembahan kita setiap hari, di ladang kehidupan kita dalam segala apapun perkara yang terjadi, maka kita tidak akan menemukan kepuasan. Kita tidak akan menemukan kepenuhan, sehingga kita akan berusaha mencari kepuasan dan kepenuhan yang semata-mata semu, imitasi, palsu yang seyogianya tidak pernah bisa memuaskan hidup kita. Saudara, kita kembali ke dalam hidup kita setiap hari. Bagaimana orang percaya mewujudkan penyembahannya dalam perjuangan hidup di era pandemi ini? Bagaimana saudara? Sederhana, give thanks to the Lord. Syukurilah apa yang diperoleh di dalam Tuhan. Itu sederhana. Itu bagian dari ibadah. Itu bagian dari penyembahan. Ketika kau bersyukur atas apa yang ada, engkau sedang mengakui kedaulatannya Dia. Dialah yang berdaulat, Dia yang berkuasa, Dia yang mengatur semuanya, Dia yang menuntun kita, Dia yang memberkati dan menyerahkan semuanya buat kita. Give thanks to the Lord. Syukurilah apa yang diperoleh di dalam Tuhan. Sederhana sekali saudara. Uang sedikit. Oh saudara, ingat, uang sedikit itu hasil penyembahanmu. Hasil penyembahanmu di dalam pekerjaanmu, engkau menyembah Dia. Berapapun yang ada, saya percaya ketika engkau bersyukur kepada Dia, maka itulah ibadahmu yang sejati. Itulah penyembahanmu. Daripada saudara memperoleh uang yang banyak, saudara memperoleh hasil yang banyak dari ini. Banyak yang tertawa. Pasti ingat masa muda. Pasti ingat masa anak-anak. Pasti ingat masa remaja. Ini berbicara Lianghua dan Capsa, saudara. Menghasilkan uang juga, saudara. Bisa cepat, bisa banyak, betul nggak? Oh, saudara. Apakah ini penyembahan? Engkau dapat uang yang banyak dengan cara seperti ini. Ini bukan penyembahan.
Ini menyakiti hati Allah. Engkau mendapatkan uang banyak dengan menipu orang. Engkau sedang menyakiti hati Allah. Ada orang yang bersaksi kepada saya, Pak, saya udah susah berhutang pula. Kenapa berhutang? Iya, karena saya tidak berhasil membayar bahan yang sudah dia berikan kepada saya. Saya nggak bisa berhasil bayar. Karena saya pun juga mengalami masalah. Tetapi saya berjuang untuk membayarnya. Berapapun itu, saya berjuang untuk membayarnya. Ini ibadah. Ini penyembahan. So simple. Ini penyembahan. Ketika engkau tahu Allah ada dalam hidupmu, maka engkau harus bayar tanggung jawabmu. Meskipun engkau harus jungkir balik. Dan dia berkata kepada bosnya, saya akan bayar. Berapa yang saya dapat, saya akan bayar. Mendengar niat suci, niat mulia dari seorang Kristen ini, saudara, bosnya berbelas kasih. Ya, ngerti. Saya mengerti. Oh, saudara-saudara, hidup yang menyembah itu berbeda. Hidup yang menyembah itu berbeda, saudara. Nikmatilah apa yang ada di dalam Tuhan, itu penyembahan. Nikmati apa yang ada, jangan cari apa yang gak ada. Sehingga engkau sulit sekali bersyukur kepada Allah. Engkau sulit mengakui keberadaannya dia. Kau berkata, Tuhan, kok aku berbeda hari ini? Hah, engkau tidak ada. Di manakah engkau? Saudara, ketika kau sanggup menikmati apa yang ada, maka saudara akan bersyukur. Ada hampan, ada coipan, ada katang loh, ada janpu, ada empu, saudara. Berapa waktu yang lalu ada jemaat yang pulang Kalimantan, dia datang bawa oleh-oleh ikan asin, empu kepada kami. Simu masak, saudara. Aromanya sangat merebak, mewangi di seluruh ruangan. Simu campur dengan sambal jadi namanya empu lat, lat empuah. Ikan asin pedas. Kami makan. Saya makan, luar biasa. Nambah 3 kali, serius. Saya masih mau. Nambah sama 3 kali. Nambah 3 kali pakai ikan asin. Bersyukur, berdoa. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Apa? Melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan mewujudkan, mendengarkan, menerima semua yang kau lakukan. Oh, saudara, itu penyembahan. Penyembahan jangan memisahkan penyembahan di gereja dan penyembahan hidup kita setiap hari. Betapa konyolnya orang Kristen ketika ia menganggap penyembahan itu hari Minggu cuma 1 hari, cuma 2 jam. Sedangkan hidup kita dari Senin sampai Sabtu itu 24 jam kali 6. Katakanlah kita tidur 9 jam. Sisanya berapa? Oh, saudara, kalau penyembahan itu hanya 2 jam saja, maka kita diciptakan bukan untuk menjadi penyembah. Maka kita patut nyanyi, hidupku bukanlah tercipta untuk menyembahmu. Iya, itu kita nyanyikan. Hidup kita adalah penyembahan. Bapak Ibu Saudara, apalagi ditambah menu yang terakhir ini, kan? Hidup ini menjadi indah dan penuh warna, ya kan? Iya, so syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana selanjutnya kita akan memahami tentang bagaimana kita beribadah dan menyembah kepada Allah. Manfaatkan apa yang ada di dalam Tuhan. Syukuri apa yang ada, nikmati apa yang ada, manfaatkan apa yang ada di dalam Tuhan. Amin. Jangan bilang, aduh saya udah gak punya apa-apa, saya gak bisa bergerak lagi di era COVID-19 ini. Saudara sebagai penyembah yang sejati, engkau harus memanfaatkan apa yang ada hari ini padamu. Jangan tunggu yang belum ada padamu dan engkau akan bergerak. Manfaatkan apa yang ada. Ingat pepatah berkata, rotan tak ada, akar pun jadi. Amin. Apalagi ditambah dengan 1, sibututopia. Ya, kau sudah tidak lagi tahu mau kemana. Bapak Ibu Saudara, ini akar ataupun rotan, gak tahu. Jadi apa ini? Bisa jadi ini, saudara. Bisa jadi ini juga. Betul nggak? Oh, apa yang ada manfaatkan. Orang Kalimantan, saudara, itu paling kreatif. Betul nggak? Kreatif. Orang Indonesia, kreatif semuanya. Ya, sampai hal yang tidak pantas untuk dilakukan untuk menghasilkan uang pun dilakukan, saudara. Saking kreatifnya, saudara, ya kan? Saudara, ada jemaat yang bersaksi ke saya, Pak, usaha di Cipulir mulai lesu sekali, maka saya mulai online, Pak. Live show setiap hari.
live, cuap-cuap di depan kamera, saudara. Ada yang beli nggak? Nggak ada yang beli. Tapi dilakukan itu dengan ulet dan setia. Anda tahu sekarang dia punya followers berapa? Sudah lebih dari 10.000. Jemaat kita. Waktu saya besuk, saya mendengar ceritanya, saya kagum. Awalnya saya cuap-cuap, ya beli ini. Wah, ada orang yang udah tawar hanya PHP doang, saudara. PHP aja, tapi dia tetap layani dengan senyuman. Karena dia punya prinsip. Aku sebagai anak Tuhan, kalau aku layani dia dengan baik, walaupun dia nggak beli, walaupun dia PHP, dia akan memiliki kesan yang baik tentang saya. Sehingga kalau bukan dia yang beli, maka dia akan tawarkan kepada temannya, saudaranya, sekampungnya, senegaranya untuk beli di saya. Apa yang ada? Aku punya suara, aku punya wajah, aku punya keterampilan berpikir, aku punya keterampilan berkomunikasi, aku bisa ini itu, aku lakukan. Sekarang udah followersnya di atas 10.000, saudara bisa menyaksikan dia live show setiap hari, saudara. Ada yang beli nggak? Pasti ada. Lakukan apa yang ada pada kita. Amin. Saudara, selama pandemi ini saya tidak pernah lagi gunting di luar. Saya gunting sendiri. Saudara, gunting sendiri itu ada manfaatnya, saudara. Pertama, irit. Yang kedua, sehat, betul nggak? Ya kan? Nah, kelemahannya adalah seringkali salah potong. Tapi kelebihannya seringkali saya menciptakan model baru. Hari ini rambut saya gunting, tadi pagi sebelum ibadah saya gunting sendiri. Saya melihat saya mirip pemain James Bond. Tapi pemain James Bond tahun 70-an. Sean Connery, rambutnya jadul banget. Agak salah, saudara. Tapi saya sabar aja, paling 5 hari juga normal. Toh tidak mengubah apa? Tidak mengubah apa? Kerapihan. Jangan pikir yang lain. Saudara, salah bisa jadi model baru loh. Brownies salah jadi model baru. Tapi ada juga yang gak disengaja salah dan jadi model baru, yaitu apa? Keju yang saudara nikmati. Itu bukan disengaja. Salah aja bawa takarannya menuju ke kota beberapa hari jadi keju. Bayangkan, tidak sengaja saja bisa jadi sebuah produk yang baru. Apalagi engkau sengaja melakukan apa yang ada padamu, mengerjakan apa yang ada padamu. Jangan tunggu nanti pandemi sudah selesai. Jangan tunggu nanti engkau punya modal yang besar. Jangan tunggu nanti engkau punya pemikiran yang baru lagi. Apa yang ada padamu sekarang lakukan, supaya engkau tidak dilindas dan dikalahkan oleh COVID-19. Itulah penyembah yang sejati. Amin. Kebanyakan orang Kristen tuh begini loh. Semuanya itu dipikir rohani dalam pengertian ya udah penyembahan itu rohani aja di gereja. Saudara, salah, penyembahan itu dalam seluruh hidup kita. Amin, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma 12 ayat 1 berkata apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu, sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sana tidak dikatakan supaya engkau mempersembahkan puji-pujianmu, engkau mempersembahkan ibadahmu dalam pengertian telingamu dengar firman. Itu penting, betul. Supaya engkau beribadah dengan baik dan benar di gereja. Dan itu menjadi ibadah yang saya jadi enggak. Hidupmu setiap hari. Saudara, saya tuh bisa potong rambut sendiri. Saya yakin saudara nggak bisa, betul nggak? Tapi saudara punya banyak kemampuan yang lebih bisa dari saya. Kenapa saya berkata begitu? Jangan tiru saya potong rambut sendiri. Saudara punya banyak kesempatan untuk saudara lakukan, saudara kerjakan dalam perjuangan hidup untuk menghasilkan berkat, yaitu uang dan lain sebagainya. Saya nggak bisa, saudara. Saya punya kelemahan di situ. Tugas saya melayani. Tugas saya bukan cari uang. Tugas saya bukan buka bisnis. Tugas saya bukan dagang, saudara. Enggak. Tugas saya melayani. Melayani dengan baik. Melayani dengan sungguh. Karena melayani bagi saya adalah ibadah. Dan saudara bisa melakukan banyak hal dalam hidup saudara untuk berkarya di marketplace, berkarya di dunia ini, berjuang di dunia ini. Ada banyak sekali cara, ada banyak sekali jalan. Cuma kita nggak kepikiran, kita nggak menyerahkan kepada Tuhan, kita nggak berdoa, Tuhan hidupku adalah penyembahan. Jadikanlah penyembahan itu nyata dalam pekerjaanku hari ini, Tuhan. Ya, itu yang benar. Bapak Ibu Saudara, apa pergumulan Anda hari ini? Alamilah Tuhan dalam hidupmu setiap hari, maka kita akan menikmati apa yang kita alami saat ini. Amin. Nikmatilah dia, alamilah dia dalam hidupmu setiap hari, bukan cuma di gereja,
Bukan cuma di saat engkau berdoa dalam saat teduhmu, bukan, tapi dalam seluruh lika-liku, dalam seluruh luang lingkup, dalam seluruh pergumulan dan perjuangan hidupmu, alamilah dia. Maka engkau akan menikmati dia. Serius, engkau akan menikmati dia. Maukah kita menjadikan pergumulan hidup era pandemi ini sebagai kesempatan untuk membuktikan penyembahan kita kepada Tuhan. Aku adalah penyembahmu yang sejati. Wow, kita adalah penyembah dia yang sejati. Maukah kita berkata begitu? Yesus menantikan engkau. Yesus menginginkan engkau bersinar bagi dia, menyenangkan dia dalam keadaan suka duka, dalam keadaan yang gampang dan susah, dalam keadaan yang seret dan lancar, dalam keadaan panen raya maupun panen lokal, dalam keadaan yang panen maupun belum panen, dalam keadaan sukses maupun sukses yang tertunda. Maukah engkau menyembah dia dengan hati yang tertuju pada dia? Karena dialah kepuasan hidup kita, dialah kepenuhan hidup kita. Dan kita berkata, Tuhan, kalau engkau ada memenuhi hidupku, engkau ada memuaskan batinku, engkau ada bersama dengan aku setiap hari, setiap saat, setiap waktu, maka hidup yang aku jalani menjadi berbeda. Menjadi berbeda karena aku sanggup membuat bersama dengan engkau jalan di depanku menjadi jalan yang rata. Engkau sanggup membuat jalan yang ada di depanku yang buntu, terbuka pintu buatku. Karena aku tahu bahwa engkau buka jalan saat tiada jalan. Kau bekerja di jalanmu tak terlihat oleh aku. Kau membimbingku asalku mau dibimbing. Menyembahmu setiap saat, itulah tujuan hidupku. Itulah lagu karya Pierre Tilaar. Mari kita berdoa.